Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeni Sahrani dengan NIM 241410017, program studi rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, saya akan menjelaskan kode halaman login pada aplikasi absensi QR. Di login screen.js, saya menggunakan 3 use-state, username, password, dan error. Fungsi handle login dipanggil saat tombol masuk ditekan. Di dalam fungsi ini, pertama dilakukan pengecekan apakah username atau password kosong. Jika kosong, maka state error diisi dan tampil view error box berwarna merah muda di bawah input. Jika validasi lolos, dilakukan deteksi peran menggunakan kondisi if else. Username dikonversi ke lowercase terlebih dahulu menggunakan metode toLowerCase agar tidak case sensitif. Jika hasilnya admin, maka navigate ke dashboard admin. Jika dosen, ke dashboard dosen. Selain itu, ke dashboard mahasiswa. Untuk komponen input, text input username menggunakan auto kapitalis, non-text input password menambahkan prop secure text entry bernilai true agar karakter disembunyikan. Saya juga menambahkan status bar height menggunakan platform OS dan status bar current height agar header tidak tertutup status bar Android. Di bagian bawah terdapat 3 chip peran yang masing-masing dibuat menggunakan view dengan border radius 20 dan warna background berbeda untuk masing-masing peran. Yang kedua ada dashboard admin. Di dashboard admin screen.js terdapat 2 komponen helper yang dibuat sebagai fungsi terpisah di atas komponen utama. Pertama, stat card yang menerima props value dan label untuk menampilkan angka statistik. Kedua, nav card yang menerima props icon, label, dark, dan on press. Prop dark mengontrol warna background card menggunakan conditional style. Jika true, background menjadi hijau tua, jika false, tetap putih. Di komponen utama, status bar height dihitung dengan platform OS Android menggunakan ternary operator. Header menggunakan padding top status bar height ditambah 16 agar tidak tertutup status bar. Data statistik dikirim langsung sebagai props ke stat card. Keempat, navguard masing-masing memiliki on-press yang menavigasi ke halaman berbeda, yaitu jadwal mata kuliah, rekap kelola, buka sesi QR, dan rekap kelola untuk kelola akun. Button navigasi memiliki 4 item dengan navigasi ke halaman yang sesuai, termasuk tombol keluar yang kembali ke login. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman dashboard mahasiswa. Di dashboard mahasiswa screen.js terdapat komponen attendance bar yang dibuat sebagai fungsi terpisah dan menerima prop subject dan present. Di dalamnya terdapat view bar header dengan flex direction row dan justify content space between untuk menampilkan nama mata kuliah di kiri dan presentase di kanan. Progress bar dibuat dari 2 view bertumpuk, view luar sebagai track dengan background abu-abu dan overflow hidden, view dalam sebagai field dengan background hijau tua, menggunakan width berupa template literal backtick, $curly brace present, %curly brace backtick sehingga lebar bar menyesuaikan nilai persentase secara dinamis. Data attendance berisi 3 objek yang dimap untuk merender attendance bar key menggunakan item subject karena nilainya unik. Di bagian bawah terdapat identity card menggunakan view dengan background primary dan 2 teks untuk nama dan NIM mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Ladis dengan NIM 2414121 dari Prodi RPL. Di sini saya akan menjelaskan halaman rekap dan kelola akun. Di rekap kelola screen.js, sistem tab diimplementasikan menggunakan satu use-state bernama activity tab dengan nilai awal rekap. Setiap tombol tab memiliki on-press yang memanggil set active tab dengan nilai rekap atau kelola. Style tab aktif dikontrol dengan conditional style menggunakan array. Jika activity tab sama dengan nama tab, maka style tab aktif ditambah dengan border bottom color hijau sebagai indikator aktif. Konten di bawah tab menggunakan ternary operator. Jika activity tab sama dengan rekap, maka render konten rekap. Jika tidak render konten, kelola akun. Data rekap berupa array of object dengan properti nama.
hadir, alpha, dan persen. Di map menjadi baris tabel dengan conditional style tabel row alt menggunakan modul 2 untuk warna bergantian. Di tab kelola akun terdapat teks input pencairan dengan stat search. Data akun difilter menggunakan metode filter yang mengecek apakah nama lowercase include nilai search lowercase atau name include nilai search, sehingga pencarian bisa berdasarkan nama maupun NIM. Kemudian di halaman selanjutnya ada scan QR mahasiswa. Di scan QR mahasiswa Screen.js terdapat 2 use state activity tab untuk mengontrol tab aktif dan scan sebagai boolean untuk menampilkan konfirmasi kehadiran. Fungsi handle scan dipanggil saat area kamera ditekan sebagai simulasi scan. Di dalamnya set scanned di set true untuk menampilkan pesan konfirmasi. Kemudian set timeout dipanggil untuk mereset scanned kembali ke false setelah 3000 milidetik atau 3 detik, sehingga area kamera memilih kembali ke tampilan awal secara otomatis. Di dalam tampilan tab scan QR terdapat conditional rendering berdasarkan nilai scanned. Jika scanned true, ditampilkan ikon centang. Jika false, ditampilkan ikon kamera beserta teks instruksi. View success box yang berisi pesan kehadiran terkonfirmasi hanya dirender jika scanned bernilai true menggunakan short circuit operator. Data riwayat berupa array of object yang di map menjadi baris tebal. Warna teks kolom status menggunakan conditional style. Jika status sama dengan hadir, maka warna hijau. Jika tidak, maka warna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea dengan NIM 241411004, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Di halaman berikutnya yaitu dibuka sisi QR Screen.js. Saya menggunakan 4 use state selected MK untuk menyimpan mata kuliah yang dipilih sesi aktif sebagai boolean. Penanda sesi berjalan, timer sebagai penghitung detik, dan show picker untuk mengontrol tampilan dropdown. Use effect digunakan untuk menjalankan timer. Di dalamnya terdapat kondisi if sesi aktif. Jika true, maka interval dibuat menggunakan set line interval yang memanggil set timer setiap 1000 milidetik menggunakan fungsional update agar selalu mendapatkan nilai terbaru. Fungsi return di dalam use effect membersihkan interval dengan clear interval untuk menghindari memory leak saat komponen unmount atau sisi aktif berubah. Fungsi format time mengkonversi nilai detik menjadi format menit detik. Menit dihitung dengan mat floor dibagi 60 detik dengan modul 60. Keduanya di format dengan part start 2 karakter angka 0. Dropdown pilihan mata kuliah dikontrol dengan state show picker. Saat tombol picker ditekan, show picker di toggle saat item dipilih. Selected MK diisi dan show picker di set false untuk menutup dropdown. Dan di halaman berikutnya yaitu di jadwal mata kuliah Screen.js, sistem tab menggunakan use state active tab dengan nilai awal MK untuk mata kuliah. Pola implementasinya sama dengan halaman recap, conditional style untuk tab aktif, dan ternary operator untuk konten. Data mata kuliah dan jadwal masing-masing disimpan sebagai array of object di luar komponen agar tidak dibuat ulang setiap render. Di tab mata kuliah, array mata kuliah di map menjadi baris tabel dengan 4 kolom, kode MK, nama SKS, dan aksi.
Kolom aksi berisi 2 touchable opacity untuk edit dan hapus yang saat ini belum terhubung ke fungsi apapun karena masih berubah placeholder UI. Di tab jadwal, setiap item jadwal dirender sebagai jadwal card dengan layout flex direction row. Sisi kiri berisi view jadwal card left dengan lebar tetap 70 yang menampilkan hari dan jam. Sisi kanan berisi view jadwal card right dengan flex 1 yang menampilkan nama mata kuliah dan info ruangan, dosen, serta kelas dan satu baris menggunakan separator titik. Di dashboard ScreenJS, data jadwal mengajar disimpan sebagai array of object di luar komponen bernama jadwal, berisi properti MK, waktu, dan ruang. Array di map di dalam retur menggunakan fungsi dengan parameter item dan indeks sebagai key. Setiap item jadwal dirender sebagai view jadwal card dengan border left white 4 bernama primary sebagai aksen visual mengikuti markup. Di dalamnya terdapat 2 teks, satu untuk mata kuliah dengan font white 600, satu untuk info waktu dan ruang dengan font size lebih kecil. Di bagian menu terdapat touchable opacity dengan style berbeda. Tombol buka sesi QR menggunakan menu BTN Dark dengan background hijau tua dan teks putih. Tombol rekap kehadiran menggunakan BTN Light dengan background hijau muda dan teks gelap. Keduanya terhubung ke screen masing-masing, navigation dan navigator.